Berampaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 22 Pasaman, dan yang kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak atau CGP angkatan 11 SDN 22 Pasaman, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 22 Pasaman. Baiklah, di sini sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita baca bersama-sama Bismillah. Mudah-mudahan dengan baca Bismillah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, adapun acara kita di sini yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu pembacaan wahyu ilahi oleh Ibu Mentari Utami. Kepada Ibu Mentari Utami kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mentari Utami yang telah membawakan atau membacakan wahyu ilahi di hadapan kita semua. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi maka berjalanlah acara ini dengan lancar dari awal sampai acara ini selesai. Acara berikutnya yaitu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eltrika NST. Kepada Ibu dipersilahkan. Kepada hadirin semua dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pemandu hidup Indonesia, bangsa jiwanya bangga. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 22 Pasaman. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Pasaman. Pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menambah wawasan kita, mendengarkan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Amril dan Ibu Desis Yusmina. Desis Yusmiana. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti bisa kita dengarkan dengan baik, kita pahami,
tentu ujung-ujungnya bisa kita belajar dan mempraktekkannya di dalam kelas atau di sekolah kita nantinya. Kemudian Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, takut-takut dengan masuk guru penggerak, tentunya sekarang kita rubah lagi mindsetnya. Sebenarnya di guru yang tidak terpanggil guru penggerak itu bukan tidak berarti hebat, sudah hebat semuanya. Cuma menambah hebat lagi, yaitu menambah ilmu kita lagi, sehingga kita semakin bagus, semakin mantap lagi mengajarnya. Jadi di program guru penggerak itu kita banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Mungkin ibaratkan laptop, kita refresh pengetahuan kita, pemahaman kita, bahwa dulu kita kuliah, waktu zaman kita kuliah tentu jauh berbeda dengan yang kita hadapi hari ini. Jadi teori-teori waktu kuliah tentu pada saat itu, sekarang sudah berubah. Apa bukti berubah? Semua pengetahuan itu ada di genggaman kita masing-masing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu contoh yang tidak tahu arti diseminasi, cari aja di Google, yang akan diterangkannya lebih lengkap lagi. Nah, itu perubahan yang terjadi. Jadi inilah gunanya kita selalu belajar mengupdate pengetahuan kita. Nah, khususnya pada acara ini kita dengarkan nanti bagaimana apa itu budaya positif, apa-apa saja materi-materinya. Kita berharap dengan adanya penyampaian materi dari Bapak Ibu calon guru penggerak nantinya bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat untuk kita dan anak didik kita. Barangkali selamat mengikuti aksi nyata ini. Mudah-mudahan semua kita bisa menjadi guru yang hebat. Guru yang hebat itu adalah guru yang dicintai muridnya. Jadi walaupun setinggi gunung ada yang kita, kalau ternyata di sekolah atau di lokal anak kita tidak kita didik dengan baik, itu bukan guru hebat. Walaupun sertifikat kita mungkin sudah puluhan buah, tapi ketika di lokal anak-anak kita berantakan, anak-anak kita juga tidak mampu kita hadapi dengan baik, juga belum maksimal namanya. Bukan berarti tidak boleh. Jadi guru yang terbaik adalah guru melayani anak didiknya dengan sepenuh hati, dengan hati yang hangat, sehingga ketika guru tidak datang, anaknya merindukannya. Jangan sampai ketika guru tidak datang, alhamdulillah diucapkan anak. Jadi inilah sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan aksi nyata. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Ilmunya mudah-mudahan bisa kita terapkan. Barangkali demikian dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dan yang Bapak sampaikan, kita semua Bapak Ibu bisa mengikuti juga ya Bapak Ibu, dan memberikan semangat untuk kita semua. Kegiatan inti diseminasi budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Amril SPDI. Kepada Bapak Amril kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita bersama-sama sudah diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang calon guru penggerak angkatan 11 laksanakan dalam rangka aksi nyata di lingkungan sekitar sekolahnya atau satuan pendidikannya masing-masing. Jadi kegiatan ini di mana untuk berbagi pemahaman bagi kita semuanya. Saya berbagi pemahaman bukan berarti lebih hebat. Namun saya ingin bersama untuk melangkah maju mencerdaskan anak bangsa sesuai kodrat dan zamannya. Mungkin ini yang menjadikan sebuah kata-kata sebagai pemicu buat kita bersama saling berbagi praktik baik atau berbagi pemahaman. Lanjut, mungkin ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah berjalan dalam 4 modul yang kami laksanakan selama melaksanakan CGP.
Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku atau perilakunya dalam hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi inilah tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sama-sama kita pahami bahwasanya kalau cita-cita Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Jadi kita hanya membimbing, mendampingi, memberikan motivasi sebagai teladan. Itu adalah cita-cita dari Ki Hajar Dewantara dan semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan di sekolah kita masing-masing, terutama di sekolah SDN 22 Pasaman. Kemudian ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan dari adanya pendidikan sebenarnya, namun ini lebih dipertegas lagi oleh adanya kurikulum terbaru, kurikulum merdeka dengan namanya budaya positif. Jadi kita mempertegas bagaimana itu budaya positif yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut, konsep utama budaya positif. Inilah yang perlu kita pahami terkait budaya positif. Ada 7 konsep dasar yang harus wajib kita pahami dan kita ketahui untuk bisa kita terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di mana perubahan paradigma belajar itu yang dulu itu teacher center berpusat kepada guru yang selalu berbicara, yang berceramah, menyampaikan materi di depan kelas. Kemudian sekarang berubah menjadi siswa yang aktif di dalam pembelajaran. Jadi siswa itu yang mempunyai kegiatan. Guru hanya mendampingi, mengarahkan, membimbing dalam proses pembelajaran. Jadi sangat jauh perbedaannya, yang sekarang siswa yang menyelesaikan permasalahan itu sendiri yang telah diberikan oleh guru, baik itu berupa pertanyaan maupun dengan bahasa-bahasanya sendiri dalam penyelesaian masalah. Itu mungkin perubahan paradigma belajar dalam konsep yang lebih mudah kita cerna. Itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini yang kita pahami adalah semua kegiatan yang berbuah atau menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berperilaku baik buat sekolah, buat diri siswa, dan buat seluruh komponen yang ada di sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kalau kita lihat lebih dalamnya di sini. Ada di
Nih. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di mana yang pertama kekuatan atau power yang di tengah ini sebenarnya. Jadi kebutuhan bertahan hidup ya. Nih ya. Yang ini sebenarnya kebutuhan bertahan hidup. Kedua, ya di situ cinta dan kasih sayang. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Apabila sudah lahir ke atas bumi ini, maka kebutuhan dasar manusia itu secara nyata inilah dia. Pasti membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Itu dia kebutuhan dasar hidup. Dari yang itu. Kemudian ini, apa yang semestinya dilakukan? Nah, ini. Baik, ini tadi baik, ini tadi ada kasus sebuah kasus Bu Ria guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Seperti Bu Ria, ya, menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Jadi dari kasus yang ada ini, kira-kira kalau kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru menghadapi kasus Andi ini memaksa dia mengambil makanan temannya, apa kira-kira yang harus kita lakukan terhadap Andi, Bapak Ibu sekalian? Andi, Pak. Memanggil Andi. Kemudian apa yang harus kita lakukan kepada Andi? Apakah hanya dipanggil saja? Atau apa? Ada tidak pertanyaan-pertanyaan yang untuk menuntunnya atau mengarahkannya? Ada? Jadi kalau kita lihat yang lebih lanjutnya adalah selanjutnya ini dia penyelesaian dalam kasus yang tadi. Jadi apa yang semestinya dilakukan oleh Bu Ria dalam konteks disiplin positif? Jadi dalam konteks disiplin positif, maka Ibu Ria harus menanyakan alasannya kepada Andi. Beberapa hal dalam pertanyaan alasan tersebut bisa saja nanti Andi itu menjawab karena untuk bertahan hidup dalam artian seperti itu. Karena dia mengambil makanan itu bisa saja dia kena lapar. Bisa dia membuat alasan untuk bertahan hidup. Karena saya sudah lapar dan orang tua saya tidak membawakan bekal makanan. Kemudian kekuatan maksudnya ini kekuatan dia merasakan dia yang paling jago, paling hebat di sekolah itu, di kelas itu. Sehingga dia mau saja memaksa ambil makanan dari temannya. Kemudian menikmati, dalam artian di sini dia senang bergurau, bermain, walaupun itu dia tidak mengerti sebenarnya dengan paksaan itu adalah suatu yang kurang baik bagi rekan atau temannya. Tapi dia menikmati situasi yang dipaksanya mengambil makanan temannya. Itu bisa jadi alasan daripada Andi. Kemudian perasaan berteman. Jadi anak kita bisa saja nanti dia itu cara dia berteman. Anak itu ada yang susah mengutarakan dia ingin berteman, bisa saja dia datang dan berteman begitu saja. Ada lagi anak yang memang secara kasar dia melempar atau mengambil sesuatu seperti yang dicontohkan Andi ini. Dia memang membutuhkan seorang teman untuk bermain dengannya, tapi cara yang kurang tepat dalam berteman.
Kemudian yang lebih pentingnya lagi dia sebenarnya butuh perhatian, ya alias mencari perhatian orang gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya hal sedikit, tapi kita kalau tidak menganalisa lebih dalam cara dia berteman, anak-anak itu banyak cara bertemannya. Ada yang lempar, ada yang dipukul, ada yang benar pandai dia berteman, yang sudah bisa. Itu mungkin kemudian mengenai kebebasan. Andi, bisa saja Andi itu menjawab alasannya seperti ini. Andi merasa bosan dengan bekal. Jadi dia bisa saja Andi ini sudah membawa bekal setiap hari, sudah disiapkan orang tua, memang makanannya tidak seperti yang diharapkannya. Tapi itu selalu. Jadi bisa saja dia bosan seperti menjawab, saya sudah bosan atas makanan yang sudah dibawa orang tua, itu makanya saya rampas makanan. Bisa saja seperti itu alasannya. Jadi hal-hal yang konsep kebutuhan dasar sebagai manusia itu jadi ilmu atau wawasan terbaru buat kita. Kita harus mengetahui alasan anak itu. Jadi tidak hanya sebatas makanan yang dirampas. Bisa saja masalah anak yang lain itu dia berkelahi di sana. Bisa saja dia sebenarnya ingin berteman dengan anak itu. Bukan berarti dia ingin memukulnya, bukan berarti ingin apa, tapi dia ingin berteman dengan cara dia. Jadi itulah kodratnya. Jadi kita harus sesuaikan. Kemudian ya, sebagai yang Ibu sampaikan tadi, seperti itu dia kalau anak-anak yang kurang perhatian, mungkin lebih ditingkatkan kita menganalisa kebutuhan tadi. Selanjutnya mengenai semua perilaku, itu tadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi anak itu berperilaku memaksa, tapi dia ada tujuannya, ada 5 dasarnya. Tapi menurut teori motivasi perilaku manusia, itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal di sini yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia melakukan suatu perilaku yang kurang baik, perilaku yang baik, tetapi dia hanya mengharapkan suatu imbalan dari orang lain, namun tanpa kesadaran diri dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu mengharapkan imbalan saja ya, baik imbalannya berupa reward, tapi belum sampai kepada membangun kesadaran. Kemudian yang paling pentingnya adalah tujuan disiplin positif ini, motivasi internal atau motivasi di dalam diri kita, baik sebagai siswa maupun sebagai guru. Jadi motivasi internal itu harus kita bangun memang benar-benar dari siswa. Kemudian kita jangan lupa, kita harus sering menyampaikan kepada siswa motivasi dalam dirinya harus dibangunnya. Kalau dari orang lain itu hanya sebentar, tapi kalau dalam diri kita selamanya kita bisa memotivasi diri kita. Jadi itu dia tujuan dari disiplin positif yang sesungguhnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya. Jadi motivasi itu bangunlah dari dirinya sendiri. Berikan semangat bagi dirinya, selalu berikan hal-hal yang positif bagi dirinya sendiri. Siswa itu menyatakan sama siswa. Kita sebagai guru hanya bisa menyampaikan. Kamu harus memberikan motivasi bagi diri kamu, berikan semangat untuk belajar, untuk membaca, ingin jadi apa. Kalau ingin pandai membaca, maka teruslah mengeja, dan insya Allah akan bisa pandai membaca. Harus datang dari motivasi diri anak. Kalau kita jauh jaraknya, sebentar di waktu kelas, maka anak motivasinya tidak bisa kita berikan kembali. Tapi anak sampai dia kapan? Ketika sudah ada ini motivasi dalam diri, maka sampai akhir juga seperti itu. Kan ada tumbuh terus untuk kebaikan dalam dirinya.
Kemudian ini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini kasus berupa Iva, ini siswa ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan Iva menjadi gugup. Menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Jadi Iva ini ditanya Pak Seno, dia terkejut dan jatuh tasnya ketika ditanya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah Anda setuju atau ibu-ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jadi yang sudah berperilaku itu kita tidak setuju ya. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi kenapa itu adalah hukuman? Ada yang tahu Pak Ibu? Kenapa itu adalah hukuman? Karena itu membuat anak menjadi tidak tidak percaya diri. Nah, kemudian Pak Seno kan menyuruh anak Iva itu untuk berdiri dengan memegang hidungnya. Itu juga termasuk kan membuat siswa itu merasa malu. Baik, itu tadi yang percaya diri dari Bu Serianti, kemudian dari Ibu Besis membuat rasa percaya diri, membuat malu anak di depan kelas. Jadi kalau kita lihat dari kasus sebenarnya IPA di sini tidak sesuai perintah melakukan tugas yang disampaikan Pak Seno. Kemudian akibat dia tidak melakukan tugas sesuai yang disampaikan Pak Seno, dia diberi hukuman. Jadi itu makanya menjadi hukuman. Ada sebabnya, maka akibatnya diberi hukuman. Jadi itu ada 2 orang yang terlibat. Itu dia terjadi sebuah hukuman. Itu mungkin. Kemudian ini ada kita latihan sedikit. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Ini lari mengelilingi halaman karena terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada dia berlari hukumannya. Ini karena terlambat, itu peraturan sekolah. Jadi hukuman ini membersihkan coretan yang dibuat di papan tulis itu konsekuensi, karena dia yang mencoret, dia yang menghapus sendiri, tidak ada yang lain. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini juga konsekuensi. Minum es di pagi hari akhirnya sakit perut. Ini apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya, akibat dia minum es sendiri, dia sakit perut. Hormat ke bendera karena mengganggu teman. Ini hukuman. Ini hal-hal yang sudah bisa kita membedakan ini hukuman dan konsekuensi. Pemahaman itu sebenarnya yang perlu kita pahami, ini konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya, restitusi posisi kontrol. Nah, ini mungkin ya untuk lebih jelasnya kita perhatikan video atau kita simak video mengenai posisi kontrol bersama-sama.
Baik, kita simak secara bersama ini posisi kontrol dan contohnya secara langsung. Penghukum Salam ada 5 bahagia posisi Ibu kontrol. dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tidak. Posisi Selamat pagi, Bu. buat rasa Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Hmm, ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu tadi terkait 5 posisi kontrol yang mungkin semakin paham kita semua ya. Mana yang penghukum, mana yang pembuat rasa bersalah, mana teman, mana pemantau, mana manajer. Bagi seorang guru, posisinya tadi juga dijelaskan, yang paling baik itu adalah di posisi manajer. Jadi kita pasti sudah membayangkan ketika ada anak atau siswa atau murid kita yang ada terkait melanggar keyakinan atau namanya peraturan atau yang di kelas melanggar keyakinan kelas, tentu kita akan ambil posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas maupun di luar kelas kita. Mungkin itu terkait restitusi posisi kontrol. Selanjutnya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu di sini kalau kita lihat sebenarnya kegiatan yang tadi yang sudah posisi kontrol itu sudah menerapkan di segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah satu alat untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada menstabilkan, istilah kitanya di sini anak itu diberikan ketenangan gitu. Panggil beri ketenangan itu mungkin menstabilkan permasalahan yang sedang dihadapinya atau pelanggaran yang dihadapinya. Kemudian menvalidasi, menanyakan kenapa permasalahan itu terjadi atau menanyakan alasan. Itu terkait validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, itu dia untuk sebagai kegiatan pemungkas dalam
kita sebagai manajer agar tidak menjadi suatu hal yang berlawanan atau anggap anak itu kita menghakiminya atau bagaimana. Kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama, bagaimana itu perilakunya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Itu dia segitiga restitusi. Baik, untuk segitiga restitusi yang lebih jelasnya nanti kita lihat juga di video yang berikut ini. Kita agak menonton video, lumayan kita tambah. Ini video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan hidup. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang perilaku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Menolak kesalahan sesuatu yang berubah. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3.
pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, itu tadi penjelasan terkait segitiga restitusi yang sudah dipaparkan secara lebih dalam. Namun yang lebih saya ingin memperlihatkan contoh yang saya terapkan di sekolah yang sudah saya terapkan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam kasus ini. Kita lihat bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik dan menerap pola. Dan digerakkan. Juga kenapa orang kembali? Gimana? Enggak, kalau sesuatu tidak itu bagaimana? Iya, perlu pakai seragam. Jadi kalau orang ambil kembali, kenapa seragam digerak? Siapa seragamnya? Ada yang tidak cepat. Ya, kenapa ini? Cepatnya kami selalu dipakai. Ini juga senang. Oh, jadi enggak satu itu kita tahu. Iya, terus bapak lagi hidup. Bapak punya ini menurut keyakinan kita juga bagus sih. Enggak. Kenapa enggak bagus? Ini enggak punya seragamnya. Ya, boleh. Tadi seragam kurang bersih. Jadi kedepannya dengan bagaimana kita bentrok dan seperti itu. Enggak bagaimana hatinya bersih. Sifat. Jadi supaya bersih. Lihat, tidak, yang tidak tahu ya. Jadi dia akan dilaksanakan tidak kasih ya. Tadi dapat kemarin kan nggak bisa dari CPNS ya. Iya. Supaya dengan mungkin di CPNS lengkap pakaiannya. Siap. Yang sudah paham itu untuk kebaikan kita semua ya. Nah, sekarang mungkin itu saja mungkin contohnya yang sudah saya terapkan itu di waktu belajar sama setelah istirahat baru saya panggil. Itu kasus segitiga restitusi.
Baik, kemudian mungkin terkait kegiatan diseminasi ya. Terkait kegiatan diseminasinya pada hari ini eh, sudah sangat jelas ya. Kemudian eh, kegiatannya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas atau masukan tentang pemahaman disiplin positif pada hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Ibu Davis. Terima kasih kepada Pak Amril yang telah memaparkan dengan sangat luar biasa sekali. Kita tekan buat Pak Amril dulu. Banyak penjabarannya sangat luar biasa. Cuman di sini saya sedikit agak memberi tanggapan sekaligus pertanyaan untuk Bapak. Menurut saya, selama ini saya mengakui bahwa saya masih sering menempatkan diri sebagai seorang penghukum dan rasa bersalah terhadap murid saya untuk mengatasi permasalahan murid yang kurang disiplin. Namun, menurut saya terkadang itu lebih baik dan lebih efektif karena anak lebih disiplin. Menurut Bapak, apakah yang harus saya lakukan supaya anak yang kurang disiplin ini bisa berubah secara sendiri tanpa paksaan atau dalam bentuk hukuman? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita cukupkan satu saja? Gimana Bu? Ada? Ya, silakan Ibu Reliko. Terima kasih Pak. Dari penjelasan presentasi Bapak tadi, saya tertarik dengan segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi tadi kan Pak. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita sebagai guru dalam menyelesaikan permasalahan murid, apakah harus selalu menggunakan segitiga restitusi itu secara berurut? Apakah selalu digunakan ketiganya atau bisa misalnya salah satu aja menyelesaikannya? Kemudian apa tujuan sebenarnya restitusi oleh guru itu terhadap siswa? Terima kasih Bu Ibu. Pertanyaan yang 1 dan 2-nya sangat luar biasa sekali yang saya terima. Semoga ini juga bisa menjadi suatu pemicu bagi kita untuk lebih paham lagi terkait disiplin positif. Dimana tadi saya coba jawab dulu yang Bu Ipo ya, Desis. Bukan berarti meninggalkan Ibu Desis, tapi menjawab yang lebih apa dulu teringat nih. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya adalah satu langkah, satu alat buat kita, satu tahapan buat kita untuk menyelesaikan permasalahan disiplin atau keyakinan siswa yang bertentangan dengan perilakunya. Namun ketika ada permasalahan yang hanya sebatas mungkin misalnya perilaku seperti yang saya tayangkan di video tadi terkait di dalam kelas dia berjalan-jalan misalnya, itu bisa kita langsung menanyakan bagaimana keyakinan kelas kita Gibran sama anak yang berjalan-jalan. Bisa saja itu seperti itu saja langsung. Seperti yang sudah di video itu pun sampaikan begitu, kemudian kita juga pasti akan menyatakan bagaimana keyakinan kelas kita yang sudah kita buat anak yang Gibran. Hanya begitu saja. Saya yakin, saya juga percaya bahwasanya anak itu kan duduk. Itu sudah saya terapkan. Insyaallah itu memang sudah saya terapkan. Ketika dia berjalan, saya tanya keyakinan kelas. Jadi alhamdulillah itu akan langsung ditindaklanjuti anak.
Itu bukti. Jadi banyak efek positif jika ada keyakinan kelas di kelas kita. Itulah suatu paradigma juga yang terbaru yang semoga ini sama-sama kita menerapkannya. Hanya kita tanyakan keyakinan kelas, maka permasalahan itu selesai. Bukan kita berikan ini seret-seret, kita enggak lagi. Heboh-heboh kita enggak lagi. Itu saja. Mungkin terkait yang Ibu Riko, bisa langsung saja Bu Riko tanyakan keyakinan kelas. Tapi ketika menghadapi seperti kasus tadi, itu memang saya rasa butuh waktu yang agak lumayan. Jadi tahapannya dilalui seperti yang Ibu Desis alami saat menyelesaikan masalah bully anak. Jadi hal-hal yang teknis di kelas mungkin bisa langsung keyakinannya langsung kita. Kemudian mengenai Bu Desis, ini masih kurang apa sama saya pertanyaannya? Yang pertanyaan nomor 1. Menurut saya menghubungkan atau Baik. Tadi Ibu Desis bertanya, bagaimana langkah kita untuk agar apa tadi? Agar Ya, karena selama murid ini kan yang kurang saya disiplin sering menempatkan diri sebagai pembunuh dan rasa bersalah terhadap anak murid di sekolah. ya. Jadi bagaimana langkah kita supaya yang harus kita lakukan supaya anak yang kurang disiplin ini bisa berubah tanpa harus dipaksa atau dalam bentuk hukuman. Ya. Memang sebenarnya itu kita jalani semua, kita hadapi semuanya. Pasti ada suatu waktu kita tanpa refleks melakukan suatu posisi kontrol sebagai penghukum. Namun untuk setelah diseminasi semoga kita akan berubah ke depannya untuk meningkat menjadi posisi yang lebih baik lagi walaupun itu secara bertahap. Terutama untuk menghadapi siswa yang sedang dalam masalah itu kita tidak harus langsung memposisikan kita langsung kepada manajer. Bisa saja kita bersahabat atau berteman dulu. Kita memang berteman dengan siswa dengan cara bersahabat. Bagaimana menanyakan apa masalahnya, apa alasannya. Jadi semuanya bisa kita lakukan secara bertahap. Namun itu kesadaran juga akan timbul, tetapi kita jangan ada komunikasi itu terputus. Kenapa komunikasi? Komunikasi itu sangat penting bagi seorang anak. Itu adalah kebutuhan rohaninya untuk perhatian. Jadi kesadaran akan timbul, akan terlihat ketika nanti anak itu telah biasa dengan komunikasi dengan kita, pasti dia akan menimbulkan menghormati, menghargai gurunya karena sudah menyelesaikan permasalahan dia yang dianggapnya itu sebenarnya tidak baik, tapi dengan kita menjadi teman atau teman atau posisinya nanti belum sampai, kita harus bertahap saja kita mulai. Jadi dari teman itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kita ingin ideal, tapi ideal itu tidak akan kita capai sebelum kita mulai dari bertahap kepada anak yang khusus. Anak khusus ini maksudnya yang sudah tingkatnya lebih melanggar keyakinan kelas, peraturan. Jadi hal-hal demikian kita bisa menerapkan secara bertahap, bisa posisi kontrolnya sebagai teman, lanjut nanti bisa akan bertahap kepada manajer. Yang akhirnya nanti kesadaran dari diri seorang anak itu akan tumbuh. Itu mungkin sebagai teorinya mungkin. Itu mungkin Bapak Ibu untuk pertanyaannya, atau silakan Bu. Silakan Bu. Tentunya atas waktu yang telah diberikan. Mulai dari tadi kita kan sudah membahas keyakinan kelas. Iya. Pak. Iya. Jadi di lokal kita ini sudah ada terpampang di sini banyak kesepakatan kelas 4. Kemudian ada juga kesepakatan kelas 1. Jadi kalau sekarang kita tadi membahas tentang keyakinan kelas, apakah perbedaan
perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Sementara tadi yang pertama sudah ditampilkan pemaparan dari Ibu Desi Susmiana bahwasanya keyakinan kelas itu sebaiknya supaya kita sama. Yang terlupa mengingatkan anak didik kita nanti untuk dipajang. Nah, jadi supaya kita tidak salah, karena kita sudah membahas keyakinan kelas, bagaimanakah sebaiknya? Apakah 2 ribuan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau kita ganti judulnya keyakinan kelas? Terima kasih. Baik, ini yang luar biasa pertanyaannya. Ini sebenarnya yang saya minta, yang spontan. Jadi kita ada sebenarnya peraturan, kesepakatan, keyakinan. Jadi peraturan itu penekanan yang ditekan. Jadi peraturan sepihak, sekolah yang buat. Kesepakatan itu sepakat antara siswa dengan guru. Tapi kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positifnya, Bu. Ini kesepakatan. Ini baru kesepakatan. Tapi keyakinannya apa dari nilai kebaikan dari sini? Contoh, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apa nilai positifnya? Berarti kita beribadah kita. Apa itu? Itulah dia Ini berarti menghormati nilai keyakinannya. Jadi keyakinan itu abstrak. Jangan kita nanti harus ditempel. Itulah harus tahu Tidak harus ditempel. Keyakinan itu adalah abstrak. Nilai positif dari kesepakatan. Jadi urutan supaya tidak meragukan. Iya betul. Nah sebenarnya ya itu saya baca sebenarnya dari modul tadi yang saya baca. Jadi jelas. Begini kira peraturan kesepakatan keyakinan. Jadi kemudian di dalam lokakarya, Bu, dalam lokakarya juga kami memperdebatkan masalah itu. Jadi Ibu baru memberikan respon yang pertanyaan yang luar biasa terkait kesepakatan apakah ditempel semuanya. Ini mungkin karena kesepakatan itu karena satu kelas itu ada 2 kelas. Itu tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau keyakinan itu tidak harus ditempel. Tapi kita hanya menyampaikan nilai positif dari keyakinan ini. Jadi abstrak. Itu makanya abstrak. Jadi semoga ini sama-sama kita pahami dan bisa kita membedakan nanti mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan. Kemudian yang lebih tinggi lagi peraturan. Jadi kalau yang sebenarnya yang paling tingginya itu keyakinan benar ya Pak. Karena itulah nilai positifnya. Kan sekarang kan sudah paham. Jadi di situ ditempel kesepakatan. Kesepakatan kita yakini untuk belajar. Iya betul. Iya itu. Terima kasih Bu. Itu mungkin terkait penyebaran pemahaman terkait disiplin kelas kita pada hari ini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untung saja. Semua tidak Penggerak Angkatan 11 SDN 22 Pasaman tahun 2024 yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kita semua. Di hadapan kita semua mudah-mudahan dari penyampaian yang telah disampaikan dapat kita amalkan atau kita jalani bersama-sama di sekolah ini. Apa yang kita harapkan juga mudah-mudahan terlaksana ya Bapak Ibu. Sebelum acara ini kita tutup, kita lanjut dengan pembacaan doa dulu ya Bapak Ibu ya, yang akan dipimpin oleh Bapak Amrel. Kepada Bapak Amrel kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang memberikan rahmat dan karuniamu atas terlaksananya kegiatan diseminasi
disiplin positif pada hari ini. Ya Allah, atas petunjuk-Mu dan pemberian pemahaman-Mu kepada kami memahami, mengerti dan mengetahui, wawasan kami semakin bertambah, dan semoga kedepannya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai seorang guru di SDN 22 Pasaman. Ya Allah yang Maha Pengampun, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina, afiatan fil jasadina, ziyaratan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara aksi nyata dimensi budaya positif guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 di SDN 22 Pasaman. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Tushapri SPD SD dari SD Negeri 22 Pasaman. Di sini kami akan memberikan umpan balik kepada Bapak Amril SPDI GR, di mana tadinya telah memberikan paparan yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu sangat bernilai positif, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kami kembangkan oleh pihak semua majelis guru kepada murid-murid kami di kelas. Begitu juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian, terima kasih dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siandi Saputra SPD SD, Kepala Sekolah Dasar 22 Pasaman. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Amril SPDI yang telah melakukan aksi nyata disiplin positif kepada guru-guru di sekolah ini. Kami merasakan banyak perubahan dari sejak Pak Amril melaksanakan CGP, dan juga telah menularkan kebiasaan-kebiasaan positif, berbagi praktek baik kepada temannya. Kami berharap Bapak Amril semangat lagi untuk berbagi dengan teman-teman di sekolahnya. Terima kasih, tetap bergerak untuk memajukan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi